Minggu ini kita masih ada di dalam seri firman Tuhan The Presence of God. Katakan The Presence of God. Kita masih masuk di dalam seri firman Tuhan Hadirat Tuhan. Dan pada bagian yang kedua ini saudaraku, saya akan melanjutkan dari firman Tuhan di bagian yang pertama minggu lalu. Yang merupakan dasar, merupakan landasan basic dari firman Tuhan hari ini. Minggu lalu kita berbicara tentang yang namanya spirit, soul, and body. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Bagaimana diri kita ini bukan hanya terdiri dari tubuh, katakan amin. Diri saudara yang sesungguhnya justru adalah jiwa dan roh yang tinggal di dalam diri saudara. Itu sebabnya pengertian akan ketiga bagian ini sangat penting bagi saudara untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara hadir di dalam ibadah minggu yang lalu, saya percaya saudaraku pengertian saudara akan dibukakan, katakan amin. Itu sebabnya bagi saudara yang minggu lalu, saya tahu minggu lalu long weekend saudara. Banyak yang pergi, banyak yang berlibur. Kalau saudara minggu lalu tidak hadir, pastikan saudara buka di website kita, saudara bisa lihat linknya di sana atau saudara bisa pesan DVD atau CD-nya saudaraku. Dan saudara dengarkan karena pengertian tentang roh, jiwa, dan tubuh ini mengubahkan cara pandang kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saudaraku saya akan mengajak saudara untuk masuk lebih dalam. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa masuk di dalam hadirat Tuhan ini. Karena berbicara tentang yang namanya hadirat Tuhan, tidak semua orang punya cara kedalaman saudaraku, punya cara pikir atau punya pengertian yang sama, level pengertian yang sama tentang yang namanya hadirat Tuhan. Berbicara tentang hadirat Tuhan ini saudaraku, tidak semua orang mengalami kedalaman, pengalaman yang sama dalam hadirat Tuhan. Bahkan sebagian dari saudara, mungkin ketika berbicara tentang hadirat Tuhan ini, saudara berpikir yang namanya hadirat Tuhan itu apa tuh pastor? Gimana sih ngerasain hadirat Tuhan? Saya kok gak pernah ngerasain yang namanya hadirat Tuhan. Ada sebagian orang juga ketika saudara duduk, saudara menyembah, sambil nyembah saudara mikir, yang namanya Tuhan itu sebenarnya di atas kita, atau Tuhan itu sebenarnya di samping kita, atau Tuhan itu di depan kita, atau Tuhan itu di mana? Benar saudaraku? Pernah saudara berjumpa dengan orang, atau saudara dulu pertama saudara ada di gereja. Semua menyembah kusuk, saudara angkat tangan, saudara lihat kiri kanan. Kok kayaknya enggak enak kalau enggak ikut angkat tangan. Saudara ikut angkat tangan, tapi dalam hati saudara mikir. Sebenarnya Tuhan itu gede, Tuhan itu besar. Sampai bisa memenuhi seluruh ruangan ini. Tapi kalau Tuhan itu besar, kok masuk di dalam hati saya? Berarti Tuhan itu kecil. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Masih ada orang-orang yang bingung yang namanya hadirat Tuhan. Itu seperti apa? Kenapa saudaraku? Masih ada begitu banyak orang yang ada dalam keadaan yang bingung sebenarnya seperti apa sih hadirat Tuhan itu. Simple saudara. Pada dasarnya banyak di antara kita itu belum terlalu mengerti yang namanya dunia roh. Kita belum mengerti yang namanya perkara-perkara roh, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya akan mengajak saudara, kita masuk selangkah lebih dalam. Kita masuk dalam pengertian yang lebih dalam tentang dunia roh. Hari ini saudaraku firman Tuhan akan saya beri judul, menjadi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bagi saudara yang mencatat, firman Tuhan hari ini saya akan beri judul kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita buka ayatnya terlebih dulu di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Yohanes pasalnya yang pertama kita lihat ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13.
13, saudara. Sudah ketemu? Pagi hari supaya nggak ngantuk suaranya harus lebih kenceng, katakan amin. Kita akan baca bersama 2 ayat ini saudaraku dan nanti saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit kepada saudara. Dari ayatnya yang ke-12 terlebih dulu, 23. Tetapi semua orang yang menerimanya, sampai di situ dulu saudaraku. Yang namanya menerima itu dengan roh atau dengan jiwa, saudara? Dengan apa, saudaraku? Yang namanya menerima itu dengan roh atau dengan jiwa? Roh. Yang namanya jiwa itu pikiran. Kita berpikir, yang namanya jiwa itu perasaan. Kita merasakan kehendak, saudara. Tapi yang namanya menerima itu adalah kita membuka hati. Hati itu bicara tentang roh. Yang namanya menerima, saudara, itu harus membuka hati. Itu sebabnya saudara hanya bisa menerima dari roh. Kita lanjutkan pembacaannya. Orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah dengan suara yang keras, yaitu mereka yang percaya dalam. Siapa ini saudaraku? Mereka yang percaya dalam nama Yesus. Ayat 13 dengan suara lebih keras. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dikatakan dalam Alkitab tadi orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Minggu lalu kita sudah belajar saudaraku. Ketika saudara menerima Yesus masuk dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Sesungguhnya Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang saudara, saya balik. Berarti kalau orang yang belum menerima Yesus, Roh Kudus itu di dalam atau di luar? Roh Kudus masih di luar, saudaraku. Ketika saudara menerima Yesus, Roh Kudus itu masuk. Alkitab berkata dia mengetuk, barang siapa membukakan pintu, dia akan masuk. Roh Kudus akan masuk. Roh Kudus bukan hanya masuk, ketika dia masuk, Roh Kudus itu berdiam, dwell, saudara. Dia tinggal di dalam. Itu sebabnya hati kita ini disebut tempat kediaman Roh Kudus. Dalam hati kita inilah yang namanya titik temu saudaraku antara kita ini dengan Roh Allah. Kalau saudara mau masuk di dalam hadirat Tuhan, roh saudara ini harus connect dengan Roh Kudus di dalam hati kita saudaraku. Di dalam hati inilah tempat kita connect dengan Roh Kudus. Jadi saudara, yang namanya pengalaman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan sesuatu yang bisa saudara anggap sepele saudara. Perhatikan saudara. Pengalaman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, itu bukan sesuatu yang bisa saudara anggap main-main saudaraku. This is something very serious saudara. It's not something that you can take it for granted. It's not something that you can take it lightly. Saudara anggap remeh. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Perhatikan saudaraku, Roh Kudus masuk dalam hidupmu. Rohmu yang tadinya mati karena dosa. Dengarkan saudara. Kita ini dilahirkan dari dosa. Rohmu yang tadinya mati karena dosa, pada saat kau terima Yesus, rohmu dibangkitkan kembali. Rohmu dilahirkan kembali. Rohmu hidup kembali saudaraku. Dan pada saat rohmu dibangkitkan kembali, rohmu dilahirkan kembali, di sanalah roh kita ini punya kapasitas untuk mengerti dimensi supernatural. Yang tadinya kita ini hanya bisa mengerti dimensi natural saudara.
kita hanya bisa memikirkan hal-hal dunia. Sekarang karena roh saudara sudah dibangkitkan, saudara mulai bisa memikirkan hal-hal rohani. Yang tadinya perasaan saudara ini up and down karena situasi kondisi. Sekarang tidak lagi saudaraku, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Perasaanmu dikuasai oleh Roh Kudus. Perhatikan saudara, ini sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Saudara connect, ini yang namanya open heaven saudara. Surga itu terbuka. Hadirat Tuhan itu mengalir, pengurapan itu mengalir. Pada saat Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Nah pertanyaannya sekarang ini saudaraku. Ketika Roh Kudus ini masuk di dalam hati kita, kita mulai diubahkan, roh yang tadinya kering ini saudara, mulai dibangkitkan kembali. Alkitab mengatakan, orang yang menerima Yesus ini diberi kuasa. Saudara diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Enggak sama loh saudara. Ada Roh Kudus di dalam saudara sama ada Roh Kudus tidak ada di dalam saudara, itu enggak sama. Saya kasih contoh ilustrasi aja saudaraku. Saudara ada di ruangan ini bersama dengan pasangan saudara, bersama dengan teman-teman saudara, atau saudara sendirian, kira-kira sama apa beda saudara? Sama apa beda? Beda, enggak mungkin sama. Sama apa beda Pak? Sendirian ditemani pasangannya, sama enggak ditemani pasangannya, beda enggak Pak? Beda. Enggak mungkin sama saudaraku. Demikian juga ketika Roh Kudus ada di dalam diri saudara atau tidak ada di dalam diri saudara juga enggak mungkin sama. Kalau tadinya saudara hanya mikir dengan cara pikir manusia, sekarang pikiran saudara sudah dikendalikan Roh Kudus. Kalau tadinya saudara merasakan dengan cara natural saudaraku, sekarang perasaan saudara dikendalikan Roh Kudus. Itu sebabnya orang yang ada Roh Kudus di dalam hidupnya, katakan orang Kristen tidak akan pernah sama, katakan amin. Yang tadinya saudaraku gampang ngamuk, sekarang ada Roh Kudus, mau ngamuk ditarik, sit. Tahan dulu Pak. Perasaannya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya muncul yang namanya buah roh. Tidak akan pernah sama saudaraku. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, tidak akan pernah sama. Dan Alkitab mengatakan orang yang di dalamnya ada Roh Kudus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara bayangkan saudara ini menjadi anak-anak Allah saudara. Bayangkan saudara ini ditarik menjadi bagian dari keluarga Allah. Kadangkala kita orang Kristen saudara bicara tentang menjadi anak Allah ini sudah dianggap hal sepele saudara. Kata-kata yang kayak latah saudara. Oh kita ini anak Allah. Tapi saya ajak saudara coba berpikir ya. Kira-kira kalau hari ini juga saudara diangkat anak jadi anaknya presiden, itu beda atau sama saudara? Your life is changed. Your life totally changed. Saya katakan kalau nggak usah diangkat anak jadi anak presiden. Kira-kira saudara menikah, jadi menantunya konglomerat di Indonesia ini aja. Saya tanya saudara, beda atau sama? Beda atau sama saudara? Halo? Pasti beda. Saudara bayangkan ini bukan hanya presiden, ini bukan hanya konglomerat Indonesia. Saudara diangkat anak oleh Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang lebih meriah buat Yesus Tuhan kita. It's not something light. Itu bukan perkara kecil saudaraku. Statusnya sudah berubah. Status saudara sudah berubah. Dan Alkitab mengatakan saudaraku, kenapa kok kita ini diangkat anak menjadi anak-anak Allah? Karena ketika Yesus masuk dalam hidup kita, ada impartasi
roh, saudaraku. Alkitab mengatakan Allah itu Bapa atas segala roh. Saya ulang, Alkitab mengatakan Allah itu Bapa atas segala roh. Kalau Yesus tinggal di dalam saudara, Allah tinggal di dalam saudara, ada impartasi roh Allah. Saudara ini diangkat menjadi anak-anaknya. Benih ilahi itu ada dalam diri saudara. Ini sama kira-kira saudaraku dengan apa yang terjadi ketika proses penciptaan pada mulanya saudara. Tadinya manusia ini apa saudara? Terbuat dari apa? Debu, tanah. Betul ya saudara ya? Dari debu dan tanah. Ketika manusia ini diciptakan Tuhan dari debu tanah sudah hidup belum? Sampai apa yang terjadi? Allah menghembuskan nafas hidup. Yang tadinya tanah tadi saudaraku, ada kehidupan. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi sayangnya saudara, sayangnya di dalam proses itu Adam dan Hawa mulai mendengarkan suara iblis. Dia percaya dengan perkataannya iblis. Ketika dia percaya, tadi yang namanya percaya itu apa saudara? Dari roh. Dia membuka hatinya, kalau yang tadinya Roh Kudus masuk di dalam hati mereka, dihembuskan nafas kehidupan, sekarang mereka percaya perkataan si ular. Impartasi yang terjadi dari si jahat, saudara. Yang masuk apa? Dosa. Karena dosa masuk, Roh Kudusnya keluar, saudaraku. Itu sebabnya Alkitab mencatat, mereka mati, bukan mati secara tubuh. Halo, saudaraku dengar baik, bukan secara tubuh. Tapi rohnya mati, rohnya kering. Mereka kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Dosa masuk. Itu sebabnya sejak dari manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan untuk anaknya turun ke dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, percaya tadi apa saudara? Membuka hati, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rohmu dibangkitkan kembali. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Rohmu dihidupkan kembali saudara. Ketika engkau percaya, ketika engkau menerima, engkau dilahirkan kembali, engkau diberi status anak-anak Allah. It's not something lightly, saudaraku. It is something serious. Dan tahukah saudara kata kuasa, ini dalam bahasa aslinya, ini beda dengan kisah para rasul, saudara. Kata kuasa yang dipakai di sini bukan dunamos, bukan power. Kata kuasa yang dipakai di sini adalah exousia. Exousia itu artinya apa, saudaraku? Otoritas, hak, kapasitas. Sama seperti bayi baru lahir, saudara. Bayi baru lahir itu punya potensi. Betul ya, saudara? Tapi karena dia masih bayi, dia nggak bisa pakai potensinya. Dia harus mengembangkan kapasitasnya dulu, saudara. Dari bayi harus naik jadi balita. Balita naik lagi jadi kanak-kanak. Kanak-kanak naik lagi jadi remaja. Remaja naik lagi jadi anak muda. Anak muda sampai dewasa. Ketika saudara menjadi dewasa, potensi dalam diri saudara semuanya berkembang, saudaraku. Yang tadinya hanya bisa oek-oek, bahkan nggak bisa jalan, sekarang udah bisa lari, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Yang tadinya hanya nangis, saudaraku, sekarang bahkan saudara sudah bisa melukis. Yang tadinya nadanya hanya cuma bisa oek, sekarang sudah bisa mulai menyanyikan Amazing Grace, saudaraku. Potensi dalam diri saudara ini berkembang. Sama dengan manusia roh. Ketika saudara lahir baru, sekalipun saudara anak-anak Allah, tapi kalau saudara baru lahir, saudara itu bayi. Saudara perhatikan,
Sekalipun saudara ini anak-anak Allah, tapi karena baru lahir, itu bayi. Yang namanya bayi, saudara nggak punya otoritas, saudaraku. Yang namanya bayi, saudara nggak punya kekuatan. Sekalipun anak-anak Allah. Sampai yang bayi tadi harus bertumbuh. Saudara harus kembangkan, saudaraku. Saudara harus mengembangkan potensi, mengembangkan kapasitas sampai menjadi dewasa. Anak-anak Allah yang dewasa. Karena perhatikan saudaraku. Bahkan Roma 8 ayat 9, saudara lihat. Ketika saudara menjadi anak Allah yang dewasa, ada yang namanya manifestasi roh. Dan saudara harus tahu, manifestasi anak-anak Allah itu dinantikan dengan sangat rindu oleh seluruh alam semesta, saudara. Bayangkan saudaraku, Roma 8 ayat 19, saudara lihat. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam bahasa aslinya saudaraku, dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan ini dimanifestasikan. Seluruh semesta saudara, bayangkan saudaraku. Seluruh semesta menantikan manifestasi dari anak-anak Allah yang sudah dewasa. Kenapa saudara? Ketika anak-anak Allah yang sudah dewasa ini saudaraku bermanifestasi, something big is happening. Sesuatu yang besar terjadi saudaraku. Masih ingat kisah para rasul saudaraku? Para rasul yang tadinya murid-murid Yesus, yang tadinya bahkan mengusir setan saja, sampai dimarahi Yesus saudaraku. Ada satu orang datang kepada Yesus, aku sudah membawa orang ini untuk diusir, setannya diusir sama murid-muridmu, tapi kok nggak keluar. Mereka yang tadinya nggak punya apa-apa, nggak punya kuasa saudaraku, nggak bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba ketika mereka menjadi dewasa saudaraku. Roh Allah masuk atas diri mereka. Rohnya ini dewasa saudara. Something big happening. Petrus berdiri. Satu kali dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan saudara. Tidak akan pernah sama saudaraku. Sekalipun saudara anak-anak Allah, dengar baik. Sekalipun saudara orang Kristen. So what saudara? Orang Kristen yang tidak mengembangkan manusia rohnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. There is no power. Tidak ada otoritas saudaraku. Tapi anak-anak Allah dewasa yang punya otoritas atas hidupnya, sudah dengar baik. Musa ketika dia bangkit dalam otoritas, dalam sekejap saudaraku, 10 tulah dia kirimkan. Gempar saudara. Menggoncangkan dunia saudaraku. Saudara melihat, masih ingat saudara, bagaimana ketika Yesus mendemonstrasikan yang namanya manifestasi kuasa Allah ketika dia berjalan di muka bumi ini? Gempar saudara. Itu sebabnya seluruh semesta menantikan manifestasi anak-anak Allah. Katakan amin. Jangan hanya jadi orang Kristen, katakan amin. Tidak cukup saudara hanya jadi orang Kristen, katakan amin. Saudara harus exercise your spirit. Saudara harus mengembangkan kapasitas rohmu. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana cara kita bisa mengembangkan manusia roh kita ini? Karena itu kuncinya saudaraku. Saudara harus mengembangkan manusia rohmu. Tidak ada jalan lain saudara. Dengar baik saudaraku, berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan ditentukan menjadi lebih dari pemenang, katakan amin. Ditentukan menjadi orang-orang yang berhasil, katakan amin. Ditentukan untuk mengalahkan masalah saudara, katakan amin. Ditentukan untuk mengalahkan sakit penyakit, katakan amin. Itu semua tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada yang namanya manifestasi manusia Allah. Kuncinya satu saudaraku, kembangkan manusia rohmu. Tidak ada cara lain.
Bagaimana cara saudara mengembangkan manusia rohmu? Yesus berkata, dia pokok. Kita ini apa? Carang. Betul? Kalau anak-anak sekolah minggu katakan kita ini carang gitu saudaraku. Yesus itu pokok. Ketika carang ini, ranting ini melekat pada pokok, apa yang terjadi saudara? Seluruh kekayaan, gizi yang terbaik, itu mengalir. Betul saudara? Betul? Berarti kan ya, ketika ranting ini dia nempel sama pokok, seluruh kekayaan, gizi, makanan yang terbaik itu akan mengalir semua. Dari pokok masuk ke ranting saudaraku. Artinya harus nempel. Coba senggol kiri kanan katakan nempel. Nempel kayak perangko. Saudara harus melekat. Karena ketika saudara melekat, disitulah kekayaan rohani itu mengalir dalam hidup saudara. Disitulah pertumbuhan rohani itu mengalir saudaraku. Ketika saudara menempel, saudara melekat, disitulah seluruh anugerah, seluruh potensi saudara dihidupkan saudara. Segar kembali saudara. Ranting yang enggak nempel dia akan kering saudara. Ranting yang enggak nempel dia akan mati, enggak bisa saudara. Tapi ketika saudara nempel, katakan nempel, saudara akan berkembang, saudara akan bermekaran, saudara akan mulai blossom. Ada buah-buah roh. Jangan heran saudaraku, banyak orang ngomong katanya sudah orang Kristen. Kok mukul istri masih mukul istri? Ya jalan terus mukulnya saudaraku, kenapa enggak nempel? Loh kalau enggak nempel ya enggak bisa saudara. Berapa banyak saudara berkata katanya dan katanya. Katanya sudah pelayan Tuhan, hutang jalan terus enggak dibayar. Halo? Kenapa saudaraku? Kita tidak bisa bertumbuh dari diri kita sendiri. Ranting hanya bisa bertumbuh ketika dia menempel pada pokok anggur. Dan pastikan nempelnya harus benar saudara. Nempelnya enggak bisa salah. Masalahnya banyak orang kepingin bertumbuh tapi nempelnya salah. Allah itu roh, saudara tidak bisa nempel dengan cara jasmani. Berapa banyak orang datang ke gereja ngomongnya gini saudara. Yang mana tuh yang namanya hadirat Tuhan, kok tak rasain enggak ada. Saudara mengerti? Kok tak rasain enggak ada, pertanyaan saya, saudara merasakan dengan apa? Tubuh jasmanimu? Ya enggak bisa. Enggak pernah bisa. Yang mana tuh yang namanya suara Tuhan, aku kok enggak pernah dengar suara Tuhan. Saudara denger-dengerin, telinganya dibuka-buka gitu saudara. Ya enggak pernah saudara, aku bisa. Perhatikan ya saudara, kalau saya mau berbicara dengan Ibu Leni di sini, kira-kira saya bisa enggak bicara dalam roh saudara? Saya telepati gitu saudara. Enggak bisa. Karena Bu Leni ini manusia, saya harus bicara sama dia dengan tubuh saya, dengan mulut jasmani saya. Ketika saya berbicara dengan dia, dengan mulut jasmani saya, dia mengerti apa yang saya maksudkan saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, Allah itu roh atau Allah itu tubuh? Halo? Dia roh. Kalau dia roh saudara nggak bisa ngobrol dengan dia dengan mulut jasmanimu. Mana suaranya Tuhan mana? Didengar dengan telinga? Ya bisa sih saudara, tapi saya rasa saudara akan takut loh nanti kalau sungguhan saudaraku. Terjadi sih beberapa kali, tidak sering saudaraku. Tapi Tuhan juga bisa berbicara dengan audible voice. Suara dengan telinga jasmani kita bisa dengar. Tapi kalau saudara beneran sungguhan dengar seperti itu, saya rasa saudara akan takut. Aku di sini. Oh kaget saudara, lari semua saudaraku.
Karena Allah itu roh, tempat kita connect dengan Allah di mana saudara? Hati. Roh. Ketika saudara mendengar suara Allah, pastikan saudara mendengar dengan cara yang benar. Saudara berdoa, pastikan bukan hanya dengan mulut jasmani. Saudara mau doa 1 jam sampai mulut kita berbusa. Kalau hanya pakai mulut jasmani saja, yang di atas nggak dengar saudara. Halo? Yang di atas nggak connect. Karena saudara hanya bisa connect dengan mulut roh. Saudara mendengar dengan telinga roh. Roh Kudus berbicaranya tadi titik temunya di mana saudaraku? Di hati. Itu sebabnya saudaraku, gereja kita ini menyarankan supaya kita ini berdoa 1 jam setiap hari. Ini penting saudara. Sebenarnya 1 jam setiap hari itu hanya minimal saudara. Kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam Alkitab, kita itu harusnya berdoa setiap saat. Saudara bingung, loh pastor berdoa setiap saat itu terus gimana? Perhatikan saudaraku, ini yang saya sebut sebagai double engine saudara. Mesin ganda. Di saat bersamaan, saudara berfungsi secara jasmani, tubuhmu berfungsi. Di saat bersamaan, rohmu berfungsi. Ini enggak gampang saudara. Saya kasih contoh ya saudara, nanti sore kita semua di sini buka puasa. Katakan amin. Yang amin sedikit, berarti yang puasa sedikit saudaraku. Coba senggol kiri kanan, buka puasanya masih sore, bukan nanti jam 1. Coba senggol kiri kanannya saudaraku. Senggol kiri kanannya, katakan belum terlambat untuk puasa, katakan amin. Yang belum berpuasa, kita mau berpuasa, katakan amin. Yang amin kok kepaksa gitu saudaraku. Nanti sore katakan kita buka puasa saudara. Nah sebelum kita buka puasa saudaraku, kita kan komunikasi satu dengan yang lain saudara. Kita connect dengan manusia jasmani, betul ya? Manusia jasmani connect dengan manusia jasmani. Ketika kita mau buka puasa kan kita pasti berdoa. Betul ya saudara? Saudara ngerasakan enggak? Ketika saudara berdoa, karena kita ini sudah manusia-manusia roh saudara. Ketika saudara berdoa, saudara kan berdoa dari hati. Bukan latah. Katakan amin. Jangan latah loh doanya saudaraku. Nanti kalau latah kayak anak saya. Mau doa makan Tuhan, Gepi mau tidur Tuhan. Berkati. Salah saudaraku. Itu namanya latah doanya saudaraku. Ketika kita berdoa makan, saya percaya kita berdoa dari hati. Betul saudara? Nah ketika saudara berdoa dari hati, saudara ngerasakan enggak? Saudara disconnect dengan manusia jasmani, connect dengan Roh Kudus. Saya ulang ya saudara. Sebelum makan, saudara mau berdoa. Sebelum berdoa, saudara connect dengan manusia jasmani, disconnect dengan Tuhan. Betul ya? Waktu saudara connect dengan manusia jasmani, saudara lupa Tuhan. Tapi ketika saudara mau makan, saudara doa, saudara gantian connect dengan Tuhan, saudara disconnect dengan manusia jasmani. Tapi setelah selesai makan, disconnect lagi dengan Tuhan, connect dengan manusia jasmani. Seharusnya saudaraku, kita ini harus bisa terus menerus connect dengan Tuhan. Loh pastor, apa setiap hari disuruh doa lah, terus apa enggak kerja pastor? Loh saudaraku, yang namanya connect, itu tidak terus menerus saudara harus ngomong loh saudara. Saya tanya, Bu Clara connect dengan Pak Dani enggak? Apakah 24 jam dalam sehari ngobrol terus dengan Pak Dani Bu? Enggak. Enggak tuh saudara. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Saudara terus connect, saudara menyadari keberadaan dari pasangan saudara. Doesn't mean you talk 24 hours a day. No. Tapi kadangkala saudara berbicara dengan pasangan saudara, kadangkala saudara tidak berbicara dengan pasangan saudara. Tapi ketika tidak berbicara, bahkan tidak berbicara dengan pasangan saudara, saudara menyadari kehadiran pasangan saudara. Saudara tahu ada pribadinya di sana. Saudara tidak abaikan.
You do not ignore. Saudara tidak abaikan. Saudara menyadari sepenuhnya ada pasanganmu bersama dengan engkau. Itu sebabnya ketika saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, rohmu aktif. Di saat-saat tertentu saudara mau mengadakan bisnis deal saudara. Saudara tanya Roh Kudus yang mana? Saya punya kebiasaan saudara. Bahkan dalam hal sepele kecil saudaraku. Sejak dari saya mungkin remaja saudaraku. Hidup saya berubah, saya dipenuhi Roh Kudus, hidup saya totally change saudaraku. Saya punya kebiasaan dimanapun saya berada, saya suka ngajak ngobrol Roh Kudus saudara. Kadang hanya hal sepele saja saudara, kayak kemarin malam saudara. Anak-anak saya tahu kalau sudah mau khotbah seperti ini saudaraku, saya akan suka sekali untuk mempersiapkan pakaian saya saudaraku. Saya enggak mau last minute ambil pakaian saudaraku. Saya akan suka sekali, saya akan persiapkan pakaian saya. Ketika saya mempersiapkan pakaian saya saudaraku, hal kecil sepele, saya akan ngobrol dengan Roh Kudus. Yang mana ya Pak? Saya biasa manggil dia Pak. Yang mana ya Pak? Kayaknya kalau yang ini kok enggak cocok ya. Kadangkala saya tanpa sadar saudaraku, saya ngobrol sendiri, kadangkala itu di hati saya, kadang saya muncul dalam perkataan saya. Saya ngomong yang mana Pak? Kira-kira ini cocoknya dikasih pasangan yang mana? Saya harus pakai sepatu yang mana? Dasar cewek saudaraku, sukanya fashion. Coba senggol kiri kanan, pendetamu masih manusia. Kadang-kala saya bisa pilih satu-satu dan saya sambil ngobrol. Dan tahukah saudara, I acknowledge, I recognize, saya menyadari sepenuhnya ada satu pribadi bersama dengan saya, katakan amin. Itu sebabnya saya berkomunikasi. Dan dia bisa menjawab saudaraku. Enggak cocok jelek. Pribadi itu bisa menjawab. Kalau saudara bertanya kepada saya, gimana jawabnya pastor? Pastor bisa dengar suaranya, bukan dengan telinga jasmani. Tapi saya tahu, telinga rohani saya bisa mendengarkannya. Saya menghargai petunjuknya. Kadangkala saudaraku, bahkan ketika saya nyetir saudara, yang namanya pastor saudara ini juga masih suka ngebut saudaraku. Ketika kecepatan sudah melampaui 80, mulai ada suara, masih punya anak di rumah. Jangan ngebut-ngebut. Ada suara saudara. Kenapa saudara berkomunikasi? Ketika saudara berjalan, ketika saudara berbisnis dengan orang, ada suara, jangan dilanjutkan. Orangnya ini mau nipu kamu. Saudara bisa mengerti maksud saya? Tapi kalau saudara tidak peka, saudara tidak melatih, saudara tidak mendengarkan suara itu. Ketika suara itu berbicara, saudara katakan, jangan-jangan salah ini. Salah dengar. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Pernah kata-kata seperti itu muncul? Ketika mau berbuat dosa, jangan dilanjutkan. Suara itu berbicara. Ini yang saya sebut sebagai double engine, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana, saudaraku. Ini sangat penting sekali, saudara perhatikan. Seberapa di sini yang saudara bisa setir? Lambaikan tangan. Yang bisa setir? Bangga dong saudara bisa setir, lambaikan tangan saudara. Oke, turunkan tangan saudara. Saudara yang bisa setir, saudara akan lebih mengerti ilustrasi saya ini. Lebih memahami apa yang saya maksudkan dengan double engine ini, saudara. Pertama kali saudara belajar menyetir saudaraku, saya tanya, kira-kira waktu pertama belajar setir bisa diganggu gugat enggak? Bisa enggak Pak? Bisa enggak Pak Dedi? Enggak bisa ya, ini kebetulan kita kedatangan saudaraku, salah satu SG kita juga dari Purwokerto, kita kasih tepuk tangan, ada di sini juga saudara. Ternyata banyak yang main ke Jakarta juga. Kira-kira waktu nyetir bisa enggak Pak? Diganggu gugat pertama kali Pak? Enggak bisa. Kadang saudara pertama kali nyetir, mau injak rem aja salah sama gas kok saudara. Betul ya? Bahkan kadang saudara pertama nyetir, masih ingat gak saudara? Kursinya tuh dimajukan sampai mepet saudaraku. Matanya sampai begini saudaraku. Masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Bahkan ketika saudara pegang setir, saudara ini salah-salah. Enggak bisa diganggu, gugat saudara harus konsentrasi penuh. Betul? Betul saudaraku?
Bahkan kalau yang namanya mau belok aja saudara, mau mundur aja saudara. Saudara nggak bisa mundur asal mundur. Saudara sampai harus gini saudara. Betul ya? Betul ya, saudara mengerti maksud saya? Tapi coba saudaraku, saudara terus nyetir. Nyetir lagi. Setiap hari nyetir. Orang tuh kalau sudah bisa nyetir saudara, biasanya jadi ketagihan nyetir. Disetirin nggak suka saudara. Betul? Besoknya nyetir lagi, sebulan nyetir, 2 bulan nyetir, 3 bulan nyetir. Saya tanya saudara, yang tadinya saudara harus konsentrasi penuh, saya tuh terkagum-kagum tuh saudara. Dulu pertama saya nyetir, saya tuh mikir, orang tuh kok hebat ya. Nyetir kok bisa sambil telepon ya. Saya tuh gak habis pikir bagaimana orang nyetir bisa sambil telepon. Ketika saya nyetir saudaraku, jangankan telepon. Mau buka kaca jendela ngasih uang parkir aja saya gak bisa saudara. Pernah ngalamin itu? Saking konsentrasinya mau buka kaca jendela itu satu tangan megang, satu tangan rasanya bapak parkirnya kalau bisa disuruh pinggir gitu saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksud kan? Tapi waktu berjalan, setengah tahun aja saudara nyetir. Tiba-tiba saudaraku, nyetir itu sudah dari alam bawah sadar. Yang tadinya alam sadar, sekarang turun ke alam bawah sadar. Saudara nyetir, sudah saudara. Bahkan bila perlu satu tangan saudaraku pegang, satu tangan telepon saudaraku, satu tangan lagi di sampingnya ada makanan, saudara bisa sambil makan. Kalau saya di mobil saudaraku sambil dandan saudara. Saya tuh heran loh, betapa luar biasanya kita ini manusia. Dengan hanya 2 tangan kita bisa melakukan semua hal saudaraku. Setelah 1 tahun saudaraku, saudara nyetir itu sudah enggak lagi saudara bingung mana rem, mana gas, mana kopling saudaraku. Saudara sudah beroperasi dengan double engine. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Demikian juga dengan kehidupan roh saudaraku. Pertama kali saudara tidak akan langsung bisa. Saudara tidak akan langsung bisa mengaktifkan roh saudara disambil dengan jasmani saudara, tidak bisa saudaraku. Ya wajar ketika jasmaninya jalan, rohnya biasanya lupa saudara. Itu sebabnya saudara butuh 1 jam sehari, katakan 1 jam sehari. Senggol kiri kanan doa 1 jam sehari Bu. 1 jam sehari Pak, kenapa? Di situ kita dibutuhkan untuk ingat saudaraku. Seperti apa bersekutu dengan Roh Allah. Tapi setelah 1 jam sehari, kita tingkatkan saudara. Dalam setiap kehidupan kita, kita pakai yang namanya double engine. Kita menghidupkan manusia jasmani kita, tapi di saat bersamaan manusia roh kita juga aktif, bergerak, aktif, beroperasi, aktif, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Disitulah kita mulai mengembangkan kapasitas roh kita. Disitulah saudara sesungguhnya kuasa Allah mulai bermanifestasi dalam kehidupan saudara. Tutup Alkitab saudara, saya undang para pemain musik maju ke depan.